Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adikku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya membuat video untuk penyelesaian uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022 untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 1 ya. Karena di paket 1 ini menurut saya adalah sederhana banget dan mudah ya. Jadi perlu kalian ketahui untuk penugasannya di sini judul tugasnya instalasi dan konfigurasi jaringan. Untuk alokasi waktunya 8 jam, ini pastinya perorangan atau mandiri tugasnya. Di sini ada petunjuk umumnya, saya jelaskan di sini ya, untuk periksalah dan yang lain-lain. Petunjuk umumnya mungkin semacam kita menerapkan APD, SOP, dan yang lain-lain ya. Ini teknisnya. Kemudian untuk daftar peralatannya, bisa dibaca di sini. Untuk peralatannya mungkin alat dan bahan yang kalian harus ketahui. Kalian juga harus bisa menganalisis atau memilah atau menspesifikasi perangkat yang kita pakai. Yang nantinya untuk spesifikasi minimumnya untuk alat pertama PC client, laptop, dan tang crimping. Nah, ini fungsinya buat apa PC client nanti? PC client ini untuk mengkonfigurasi atau untuk pengujian ya. Dan laptop juga sama, ini spesifikasinya. Kalian juga harus tahu tentang jenis prosesor, RAM-nya berapa, hard disk pun berapa, dan kapasitasnya pun berapa. Kalian juga harus paham di situ. Nah, di sini ada tang crimping tool mungkin seperti biasa UKK pada umumnya. Untuk TKC pasti dilatih untuk membuat kabel jaringan, entah itu kabel UTP atau fiber, tapi ini kayaknya kabel UTP. Kabel UTP yaitu kabel jaringan pakai RJ45 di sini kan ya, yaitu nanti kalian dilatih untuk atau dites lulus tidaknya cara pembuatan kabel jaringan. Nah, saya langsung ke teknis ininya aja, komponen yang harus penting-penting di sini. Ya, di sini ada WiFi router boot, oh ya, komponennya untuk RB spesifikasinya RB941 series, bebas, mungkin yang RB951 juga bisa. Ini digunakan satu port, satu jumlahnya satu untuk yang mendukung 4 port dan satu WiFi ya. Kemudian dan komponen berikutnya yang kedua yang penting ini adalah switch manageable. Nah, ini kalau misalkan untuk switch manageable ini kita gunakan yang spesifikasinya minimal RB260 di sini ya. Nanti tapi saya di sini juga kita praktekkan RB941 atau 51 router boot ya yang mendukung 5 port. Nah, dari sini kita baca soal aspek keterampilannya. Untuk judul tugasnya aja sudah enak banget dilihatnya ya. Instalasi jaringan sederhana banget di sini karena saya akui untuk UKK tahun ini lebih mudah daripada tahun yang lalu ya. Untuk yang tahun yang lalu tuh macam-macam untuk langkah kerjanya, tapi di sini hanya sederhana saja. Untuk langkah kerjanya saya bacakan di sini. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan ya. Sederhana di sini. Yang kalian konfigurasi yang pertama adalah WiFi router ya, digunakan atau berfungsi sebagai gateway internet, kemudian hotspot, DHCP server, internet tersebut di-share lagi ya. Di sini kalau sudah dikonfigurasi di router, internet gateway-nya di-share atau dibagikan ke lab admin dan lab jaringan klien melalui jalur kabel atau non hotspot ya, dan membagikan juga menggunakan wireless atau hotspot. Nah, mungkin di sini kalian nanti dilatih bagaimana mengkonfigurasi atau membuat jaringan VLAN ya. Apa itu VLAN? VLAN itu Virtual Local Area Network ya. Ini kelebihannya VLAN itu bisa memecah, membagi-bagi jaringan nyampe mungkin ratusan, mungkin nyampe ribuan ya. Kemudian yang dengan konfigurasi ini kalian juga mengkonfigurasi seperti ini nih, kayak tadi yang saya sebutkan, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Yang jelas kalian tahu kebutuhan-kebutuhan perangkat yang kalian akan praktekkan hari itu juga ya. Kemudian buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. Ini 1 dan 2 poinnya sama, masih berhubungan. Yang jelas kalian
perangkat apa aja yang kalian butuhkan dan spesifikasinya apa aja. Nanti kalian dicatat atau bisa paham di situ tulis. Kemudian buat spesifikasi topologi jaringan. Nah, di sini kalian menggambar nantinya ya, menggambar untuk topologinya. Mungkin nanti ada penguji atau pengawas memberikan satu lembar kosong untuk menggambarkan topologi yang kalian rancang hari itu juga. Nah, konfigurasinya di sini yang pertama konfigurasi WiFi router boot ya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kan benar kan di sini kalian mengkonfigurasi VLAN. VLAN yang pertama adalah VLAN dengan ID VLAN 10 ya, namanya lab admin dengan IP-nya terduanya itu 192.168 10.1/24 ya. Ini juga sama, cuman beda di segmennya. Kalau VLAN 10 itu 10, VLAN 20 itu segmen ketiganya 20 ya, oktet ya, masih ingat mungkin oktet. Kemudian yang WLAN 1, nah WLAN 1 ini 30 itu segmen yang ketiganya ya untuk WLAN satunya. Nah, di sini kalian juga membuat username dengan login. Kalian juga di sini membuat sebuah tampilan hotspot dengan login username-nya tamu, passwordnya gues ya. Nah, terus ada konfigurasi router sebagai ether satunya itu router terhubung dengan internet statik. Nah, biasanya kan kalau yang tahun lalu itu membuat internet tuh maksudnya agar terhubung internet itu secara otomatis atau DHCP ya, dinamik lah ya. Tapi sekarang di paket ini kalian harus mengkonfigurasi IP address secara manual atau statik dengan format contoh seperti ini. 10.10.10.x. X di sini adalah diberikan sesuai nomor absen. Misalkan kalian nomor absennya 1, ya udah berarti 10.10.10.1 atau 2 dan yang lain-lain. Tapi ini bukan jadi acuan ya. Ini adalah di mana kalian nanti mendapatkan atau ISP-nya itu IP-nya berapa. Nah, tinggal mengikuti dari ISP aja karena di sini gateway-nya itu sesuaikan dengan IP yang diberikan ISP ya. Paham di sini ya? ISP itu apa? Internet Service Provider. Nah, kurang lebihnya topologinya seperti ini. Kalian lihat ini sama ya, topologinya sama seperti tahun lalu. Mungkin tahun lalu di sini handphone, sekarang laptop. Nah, sederhana banget di sini. Yang kalian ketahui ada berapa kabel yang kalian butuhkan? Ada 1, 2, 3, 4 ya, kurang lebih 4. Di sini ada router boot, di sini ada switch. Tapi switch ini nanti kita gunakannya pakai router boot juga ya. Kemudian ada PC client yang dijadikan pengujian VLAN 1 dan VLAN 2 tadi. Nah, kurang lebihnya saya gambarkan. Seperti ini untuk router topologi ini ya. Nah, ini topologi jaringannya yang seperti di soal, tapi aktualnya akan saya gambarkan seperti ini. Nah, dari sinilah kita bisa melihat router yang tadi sebagai router boot utama, saya gambarkan menggunakan RB941. Dan router yang kedua yang dijadikan switch itu adalah RB951 ya. Perbedaannya apa di sini? Yaitu perbedaannya kalau RB941 portnya ada 4, 1, 2, 3, 4 dan mendukung satu WiFi ya atau wireless ya. Sama sebenarnya kalau RB951 pun sama. Cuman bedanya kalau RB951 portnya ada 5, ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dan sebenarnya ada WiFi juga yang ini ya. Nah, ini topologinya, terus kabel-kabelnya juga kalian juga harus tahu. Mungkin ini bisa digambarkan nanti untuk mengerjakan soal yang di poin 3. Buatlah topologi jaringan yang kalian kerjakan hari itu ya. Jadi dari sini ada internet ISP atau internet service provider, kabel keluar internet masuk ke ether 1 ya. Masuk ke ether 1 yang dijadikan internet nantinya pada router utama. Saya namakan router utama ya, router utama dan router sebagai switch. Kemudian yang ether 2, yang dijadikan switch masuk ke ether 1 ya, ether 1 di router sebagai switch. Nah, di sini udah jelas untuk ether 2, ether 3 pada router yang kedua yang dijadikan switch pasti otomatis dijadikan VLAN 1 dan VLAN 2
ini masuk ke Ether 2, Ether 3. Nah, dari sinilah aktualnya seperti ini gambarannya untuk nantinya kita terapkan. Tapi yang akan saya praktekkan nanti ya, saya akan menggunakan dua buah rotor boot yang seriesnya 941 ya, dua-duanya ya, yang ini ya, yang ada 4 pot. Ini 4 pot, ini 4 pot. Yang jelas yang penting ini ya, yang penting untuk rotornya itu mendukung fitur switch ya, fitur switch yang dimana digunakan menjadi konfigurasi VLAN ya, untuk mengkonfigurasi VLAN nantinya ya. Nah ini sama sebenarnya. Nanti saya pakai yang ini nih, dua-dua ini ya. Nah untuk teknis pengerjaannya, ini kan gambar yang tadi ya, ini yang gambar yang ini ya. Saya perkecil, kemudian nantinya kalian itu tinggal menambahkan kabel satu dan laptop satu untuk mengkonfigurasi dua router ini, router utama sama router kedua yang dijadikan switch. Nah, contoh di sini Ether 3. Ether 3 ini masuk ke komputer atau laptop yang nantinya digunakan untuk mengkonfigurasi router utama ya. Router utama berarti dia masuk ke Ether 3. Kenapa nggak Ether 2? Karena Ether 2 sudah dipakai, sudah digunakan nantinya untuk menghubungkan ke Ether 1 pada router yang dijadikan switch. Dipaham ya di sini ya. Kemudian kalau sudah selesai ini, lanjut selesai di konfigurasi router utama, kalian harus mengkonfigurasinya lagi di router kedua. Kalau yang ini ke Ether 4 karena sisanya tinggal satu. Sisanya kan tinggal satu di sini, Ether 4. Jadi kalian mengkonfigurasi router yang kedua dijadikan switch itu pada Ether 4. Paham ya? Karena Ether 1 udah dapat di router utama, nanti Ether 2 udah jadikan VLAN, dan Ether 3 udah jadikan VLAN juga. Jadi masuknya ke Ether 4. Nah, kemudian teknis pengerjaannya kita fokuskan komputer-komputer yang tadi hilang ya, komputer-komputer yang tadi hilang. Kita fokus pada router board ini. Nah, nanti kalau kita lihat dari gambar yang ini kan kita membutuhkan 3 laptop dan 2 komputer. Nggak mungkin nanti saat UKK atau kalian saat uji kompetensi disediakan 5 komputer atau 3 laptop 2 komputer ya. Kita gunakan 1 komputer atau 1 laptop saja untuk konfigurasi dan sekaligus pengujian. Nah, saya contohkan di sini untuk topologinya ya, teknis pengerjaannya. Yaitu router utama, ya udah kita rangkai aja dulu seperti ini ya. Sesuai yang ada di gambar di sini, Ether 1 itu mendapatkan Ether 1 dari router utama, kemudian yang ini juga ke 1. Nah, ini tidak ada kabel ya. Ingat, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian benar dulu nih cara menghubungkannya. Ether 1 dapat internet USB, Ether 2 mendapatkan Ether 1 router boot yang dijadikan switch ya. Dari sinilah kalian tinggal menambahkan di Ether 2, Ether 3 maksud saya, menambahkan di Ether 3 untuk konfigurasi ya, untuk konfigurasi ini yang tadi konfigurasi ini ya. Jadi cukup butuh 1 laptop atau butuh 1 komputer aja. Nanti kalian tinggal memindahkan kabel-kabelnya saja. Cuman colok cabut gitu ya. Di sini kalau sudah selesai di router board utama, yang sudah selesai lah untuk konfigurasi router utama, kan kita nanti pakai Winbox ya. Jadi Winboxnya juga kita buka 2. Ingat-ingat ya, saat kita buka Winbox juga kita lihat dulu MAC address-nya benar nggak dengan yang di perangkatnya. Nah, disinilah barulah kalau sudah selesai di router utama, pasang lagi atau lepas, colok dari sini ya, lepas dari sini, colok ke Ether 4 pada router boot yang dijadikan switch. Nah, nanti tinggal pengujiannya pun enak ya. Tinggal pengujiannya sama, sekarang ke pengujian. Pengujian mah tinggal lakukan 1 laptop itu kabelnya dilepas semua, tinggal kita coba karena tadi kita kan untuk soalnya ada login ya. Ya udah, hotspot login kita lakukan di sini. Login dulu hotspotnya. Login dulu bisa nggak? Ada nggak gitu loginnya? Kalau bisa dengan username tamu dan passwordnya US, berarti Anda berhasil melakukan konfigurasi hotspotnya ya. Kemudian kalau sudah, tinggal kita juga pengujian pada VLAN 1 sebagai
lab admin, yang dimana nanti terbuktinya kalian berhasil atau tidaknya untuk VLAN 1 itu nanti kalau setelah disambungkan ke Ether 2, laptop atau komputer ini mendapatkan IP secara dinamik, yaitu satu segmen dengan VLAN 1 atau VLAN lab admin ya, yaitu IP address-nya 192.168.10 titik sekian ya, titik sekian. Karena untuk konfigurasi pertama di sini VLAN satunya itu 192.168.10.1, berarti nggak mungkin titik 1, pasti antara titik 2 sampai seterusnya ya, titik sekian lah ya, yang jelas bukan titik 1. Yang jelas lagi, kalian terbukti kalau berhasil lolos itu segmennya itu 3 ini ya, dalam satu segmen. Kalau sudah ini berhasil, oke, kita uji lagi yang Ether ketiga. Nah, Ether ketiga ini juga VLAN 2, yang dimana VLAN 2 segmennya adalah 20 titik sekian. Nah, inilah untuk kisi-kisinya nantinya kalian, ini bagaimana penerapannya, penjelasannya dari saya. Jadi itu tuh ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk teknis pengerjaannya, tonton video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya bahas bagaimana cara pengerjaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.